Hai, nggak pakai apa-apa guys, tuh baru balik. Dari tadi sih baliknya, cuman ada kepikiran hari ini kan belum makan sama sekali. Kayaknya makan pas produksi aja. Terus ya kulkas aku baru ingat aku kemarin beli sosis. Aku masak aja. Sebenarnya ada apa sih Indra? Nggak ada apa-apa guys. Cuman aku mau buat salah satu orang itu sadar. Dua orang, satu orang. Bahwa statement dia selama ini yang menurut dia benar itu harus diperbaiki dan itu salah. Supaya dia sadar. Scroll aja ke bawah, orangnya ada komen kok di postingan, salah satu postingan aku, dan dia masih bertanya kenapa. Yang kenapa itu kamu, kenapa? Kamu kenapa? Suka manipulasi orang lain, suka lupa sama janji orang. Gak cuma janji sepele doang, ngerjain, mempekerjakan orang, orang yang gak betah 3 hari, nanti aku TF. Orang ngarep-ngarep berharap, bukan aku ya, aku udah diselesaikan sama papahnya anak-anak, harus di notes lagi. Kalau aku diceritain di live ini nggak cukup, sejam 2 jam 3 jam nggak cukup, banyak. Sampai puncaknya kemarin, untungnya alhamdulillahnya sampai kejadian yang tidak mengenakan itu terjadi, aku besoknya udah tepat 30 hari ke 2 bulan. Alhamdulillah, bapaknya anak-anak yaitu Pak Giging bersama istrinya Ibu Fitri menyelesaikan apa itu yang harus menjadi kewajiban yang seharusnya. Ini udah clear sebenarnya, cuman di sini saya kenapa masih up. Saya hanya ingin menyadarkan satu orang ini. Semoga dia sadar. Itu juga kalau dia sadar, kalau enggak ya kamu udah stop, gak usah telepon teman gue lagi. Sok-sokin mau minta nomor rekening buat apa, nggak usah. Mending lo inget-inget di masa lalu lo, ada nggak orang-orang yang kabur, ada nggak orang-orang yang merasa haknya tidak terbayarkan. Coba mending bayar itu aja, nggak usah lo mikirin si Indra gimana, nggak usah. Mau banget lo nonton story gue tuh, udah gue up semua, lo bisa lihat. Gue belum blok lo di Facebook, bisa kok lihat.
tolong dong, kamu sebagai orang yang dewasa, tolong buat si Indra berhenti. Gue juga sama-sama dewasa, meskipun gue belum berubah tangga dan gue belum punya anak, gue ngerti. Karena gue dididik sama emak gue gimana cara memperlakukan orang tua ke anak itu seperti apa. Yang notabene gue orang kampung itu rata-rata berprinsip, berpegang teguh kalau anak itu nggak boleh kelaparan. Lu bisa-bisanya nyawa ART lo tumbalin juga berserta anak-anak lo. Tidak habis pikir. Kayaknya cuma gue deh orang tolol yang bertahan selama itu. Mungkin ada juga mbak-mbak lain yang bertahan berbulan-bulan juga, tapi ujung-ujungnya ya lo tuh tinggal nurut ke kokoh. Anak lo yang laki kan bapaknya udah bertanggung jawab, tapi kalau gembar-gembar ke orang-orang apa? Gak bertanggung jawab, nafkahin lah, ngejelek-jelekin lah, sampai dia didepak di salah satu instansi di daerahnya, harus pindah atau nggak mutasi atau something like that lah, yang membuat diri dia tidak di instansi itu lagi karena lo jelek-jelekin ke satu kantor. Padahal yang busuk itu elu, bukan bapaknya anak-anak. Paham nggak apa yang gue maksud? Udah sadar nggak? Nggak kan? Bertahun-tahun lo nginjek-nginjek harga diri bapaknya anak-anak. Mau sampai kapan? Gue tanya mau sampai kapan kayak begitu? Lo pasti lihat live ini, lo pasti lihat. Iya. Kita mulai dari mana? Nih. Lo bilang di teleponan sama orang, mau tujuannya apa sih? Mau buat hidup aku hancur? Gak usah buat hidup aku hancur, hidup aku udah hancur. No, bitch. Tuhan gak sekejam itu membiarkan hidup hambanya hancur. Kecuali hambanya itu sendiri yang membiarkan hidupnya dihancurkan. Paham gak? Tuhan gak sejahat itu. Tuhan datangkan orang-orang baik ke lo, tapi elonya. Sekali lagi, Tuhan dengan baiknya mendatangkan orang-orang baik ke lo, tapi elonya. Lo tinggal nurut. Lo tinggal atur tuh uang. Gak usah tinggi gengsi. Tinggal benernya. Hidup seada-adanya. Gak usah memaksakan segala hingar-bingar duniawi yang sebenarnya gak perlu juga. Paham gak gue ngomong gini? Semoga lo nonton ya. Lo yang gue maksud. Yang komentar kenapa nih, lo baca, lo ini pahami kata-kata dari mulut gue ya. Lo ke satu orang aja tuh bisa lo tembus 60 juta lebih, itu kan lebih dari cukup sebenarnya, lebih dari cukup. Lo beliin motor juga nggak usah kredit juga cukup. Tapi apa tapi lo memilih untuk menempatkan diri lo ke dalam masalah. Taruhlah kredit jebret. Tuhan itu nggak suka kan hutang piutang itu kan. Sekali lagi ya, Tuhan itu baik.
hidup lo itu nggak sehancur itu sebenarnya kalau nggak lo yang menghancurkan hidup lo sendiri. Kalau lo yang memilih untuk meribetkan diri lo sendiri, bukan begitu? Masih banyak guys sebenarnya yang mau di spill. Gue begini juga bukan karena apa ya, hak gue udah diterima, tapi bukan dari dia, dari papanya anak-anak. Yang mempekerjakan gue kan dia, yang katanya dia mau mengusahakan gue. Gue usaha sendiri selama ini. Kalau juga ujung-ujungnya angkat tangan. Ya udah kalau begini caranya, lo tagih aja sendiri. Oke, fine. Termasuk gue mengusahakan salah satu. Hai Makci. Termasuk gue mengusahakan salah satu mantan ex karyawan lo yang cuma kerja 3 hari. Yang perharinya kalau gue dihitung dari gaji gue kan 50.000 per sehari, lo mampunya segitu kan. Padahal di situ juga Oyong katanya mau tidur. Sore tadi chat ini gue hapus semua WhatsApp, gak ada masalah. Bukti masih tetap ada. Gue udah kirim ke beberapa orang. Gue gak takut. Saya lagi mendekatkan kebenaran, gue gak takut. Aku lagi makan papi tuh. Sakit perut gue, mencret dari tadi. Gak mencret sih. Katanya kamu mau sleep tadi. Baik, gue mau sleep. Aku mau bercerita aja sedikit. Gitu ya guys, gitu. Sampai baterai gue habis aja ya. Begitu ya. Udah live gak sih gimana ya? Sambil tidur ya. Kita jalan ke depan yuk. Nih. Gue gak pakai sehelai benang pun. Gak pakai, gue di dalam pakai ihram, mama tete gue cuma pakai ihram doang yang buat umroh, buat apa segala macam ya kan. Gue ini pakai jubah ini ya. Intinya pertama, lo jangan selalu merasa diri lo itu tersakiti terus menerus begitu. Yang kedua, lo jangan menganggap remeh seseorang. Lo kan begitu kelakuannya. Lihat orang tuh kayak lihat tai, kayak ini gimana? Kesalahan orang sedikit aja lo viral-virali. Alhamdulillah. Sekalinya lo diviralin kayak gini sama gue, lo juga minta udahan kan? Udahannya bukan ke gue langsung, ke teman gue. Lo telepon, tolong dong sesama cuman kamu cina yang sesama orang dewasa yang mengerti begini kan begitu. Tolong dong cuman kamu yang sesama orang dewasa yang mengerti, tolong buat si Indra berhenti gitu kan. Hidup lo itu udah berkah banget Beb, udah Masya Allah sebenarnya ya. Lo tinggal nurut. Anak laki lo itu udah dijamin sama bapaknya, tapi lo yang selalu tidak amanah menjalankan amanah. Mengatur uang itu lo yang tidak amanah, tidak pernah amanah. Ya 5 juta buat bayar rumah, Pak, lo kemanain semua itu? Ya dari si Koko berapa juta. HP lo aja itu yang 16 Pro Max 256 GB 20 juta sekian. Lo buang secara sepihak. Lo kan tinggal nurut. Lo punya anak 2.
Si Kokoh menyanggupi untuk adanya ART. Lo tinggal diem, cebok anak lo udah dicebokin sama ART, which means itu gue yang pada saat itu menjadi ART-nya di sana udah disetujui loh, gitu kasarnya. Dari bapaknya anak-anak juga udah, lo bisa sih sebenarnya pakai 2 ART, tapi kan nggak mungkin, rumah kan emang space-nya nggak banyak gitu kan. Sebenarnya kan bisa tuh dari jatah 5 juta lo, UMR Subang berapa Syai, kalau kerja harus bengek-bengek Syai, bayangin. Cuma-cuma loh 5 juta loh, 1,5 buat ART, 3,5-nya itu buat anak-anak, itu lebih lebih dari cukup satu orang ya. Kan maminya ditanggung sama yang lain, bisa tuh. Tinggal nurut depan CCTV, kan kamu nggak mau, kamu maunya pergi clubbing terus tiap malam. Anak nangis lo nggak tahu. Gue shock, anak nangis tuh gak mau berhenti, ternyata emaknya kagak ada, kabur, gak tahu kemana. Gue kaget. Gak ada kan ART mau yang lain kayak begini kan? Mereka pada takut apa gimana? Enggak, kalau aku enggak. Biar kamu sadar bahwa hidup kamu itu cukup sebetulnya. Ya, hidup kamu itu cukup sebetulnya. Yang membuat tidak cukup adalah gengsi. Yang membuat tidak cukup adalah gengsi kamu yang begitu tinggi. Ya, gak usah nurut, gak usah kamu nyamain hidup kamu dengan seseorang yang sudah hidupnya di atas. Itu mereka, rezeki mereka udah di situ. Mereka udah nurut, udah apa begini. Lo jangan samain, sama ratakan sama hidup lo yang gak mau diatur. Lo diatur dikit aja, terlalu banyak bengekang ini segala gitu, wajar dong. Lo kerja aja di pabrik, SPV-nya teriak-teriak urat sampai keluar, itu orang diatur buat dapetin gaji enggak 4 juta acan, enggak 5 juta acan, 3, sekian. Berapa sih UMR Subang sekarang, Syai? Coba jelaskan. Terus mau diatur dong, gimana sih nyonya? Terus mau diatur ya. Si Koko mengusahakan apapun segala itu ya, meskipun dia juga punya 2 anak dan 1 istri sah. Gitu ya. Kamu ini apa, harus sadar diri, harus sadar menempatkan diri kamu itu sebagai apa. Istri-istrinya semua udah pada tahu kan kamu itu siapa. Gak usah gila-gila mau menyaingi istri sah, jelek-jelekin apa segala macam. Jangan begitu. Istri sah mereka itu segitu udah legowo, mau loh dia apa sih namanya, nimang-nimang anak lo loh, hasil dari perbuatan sama itunya. Udah nggak usah dibahas kalau yang itu. Hidup intinya begini ya, lo nggak usah nyuruh teman gue lo buat berhentiin gue gak bakal berhenti sebelum lo sadar. Lo minta maaf ke orang-orang yang pernah lo sakitin, lo minta maaf ke orang-orang yang pernah lo viralin, lo minta maaf ke orang-orang yang haknya gak pernah lo bayarkan. Ya, terakhir lo begitu ke siapa? Ke teman gue, teman lo juga. Orang itu kerja itu pakai tenaga, jangan disepelekan. Udah 50.000 sehari. Gue disokong sama papa gue yang masih masya Allah, alhamdulillah bisa ngasih rezeki ya kan. Disokong sama emak gue yang meskipun emak gue juga masih di sini juga masih struggle gitu, tapi alhamdulillahnya kalau urusan makan mah, kalau buat anak-anaknya masya Allah gak pernah kurang. Insya Allah ada rezeki mah selalu gitu kan. Gak boleh begitu. Hidup tuh kamu itu harus sadar. Setiap satu circle kamu negor kamu selalu gak terima. Gak boleh gitu. Tidak boleh seperti itu. Kamu harus sadar. Mereka itu selama ini diam bukan berarti mereka itu menyetujui apa statement yang kamu lakukan saat ini. Mereka itu diam karena mereka gak mau ribut sama kamu. Karena apa? Mandang sahabat. Padahal sahabat itu gak boleh, sebenarnya gak boleh gitu ya. Gak mau ribet, gak mau beributan, bung pipas pan gitu.
Gak boleh begitu. Hidup Anda itu cukup sebetulnya jika Anda tidak menempatkan diri Anda di atas awan-awan, di atas kehaluan nyata. Sabar, orang itu butuh proses. Hidup itu dijalani. Udah dikasih rumah, difasilitasi rumah, bulanan setiap hari, di setiap bulan ada, tinggal menjalankan. Uang segini itu kan rumah subsidi ya, bisa dicicil. Maksud tapi kan cicilannya setiap bulan ada, segini segini gini begini 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 begitu, ya kan? Belum lagi kamu kan ada orang yang sayang sama kamu, meskipun dia udah beristri, anaknya udah 2, ya kan? Gitu. Kamu nyuruh orang buat aku berhenti, mintain nomor rekening buat apa? Mending kamu uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih positif. Jangan bayarin laki terus. Coba itu anak kamu, itunya kan udah harus di kemo ya. Sudah sangat memprihatinkan sekali, nggak mungkin aku ceritain di sini. Pertama, kedua, anak kamu yang masih kecil itu sekiranya kamu tidak mampu, kamu kasihkanlah ke papanya. Tapi kan kamu egois ya. Kamu kan egois. Uang yang 5 juta itu kan kamu harus melalui rekening kamu dulu, baru kamu bagi-bagi. Itu pun selalu ke pending, tertunda, lama, tidak satset. Kan begitu. Mantap. Ya intinya ya, dari live ini semoga kamu nonton, semoga kamu sadar apa yang aku omongin, apa yang aku up di sosial media aku itu, supaya kamu sadar. Bukan nyuruh aku berhenti, tapi setidaknya kamu ada itikat baik meminta maaf, bukan ke aku aja. Banyak orang-orang yang udah kamu kecewakan, yang udah kamu tipu, yang udah kamu injak-injak harga dirinya, termasuk papahnya anak-anak, termasuk si itu. Apa perlu aku jelasin semuanya juga ini ke si Kokoh? Perlu? Kalau perlu oke aja, nanti aku tinggal buka blokiran besok. Kan nggak perlu juga, itu bukan ranah aku sebetulnya. Tapi kamu kan yang maksa aku buat masuk ke ranah ini. Gitu. Gimana dong? Di up selalu bikin nggak tahu malu, nggak tahu malu, nggak tahu malu. Fitnah itu yang apa segala macam dibahas. Kamu nggak usah bikin skenario, nggak usah bikin apa orang berspekulasi. Aduh, ya nggak usah berspekulasi, nggak usah mikir-mikir apa segala macam segala sesuatu. Kamu tinggal jalanin hidup. Keuangan kamu itu sebenarnya cukup, bahkan lebih dari cukup. Jangan, gengsi itu harus diimbangi dengan otak ya, dengan skill. Gengsi itu, kalau gengsi doang realitanya nggak ada, itu mending dibuang jauh-jauh. Fokus, anak lo udah 2, mau ada RT 1 2 terserah ya, mau lo jadi ratu terserah ya. Uang lo kan nggak susah sebenarnya, kan yang bikin susah hidup lo sendiri. Yang bikin susah hidup ya hidup lo sendiri yang bikin susah. Mau ada lo mau nggak ada lo, anak-anak tetap di rumah kan terlantar semua. Lo kan angkat tangan, lo kan fokus HP 24 jam per 7. Enggak cuma gue saksinya banyak kok yang masih hidup. Orang udah Allah titipin anak itu, udah di fase dititipin rezeki anak itu supaya lo urus. Setidak-tidaknya meskipun ada sus di rumah, lo juga sebagai ibu tuh harus memantau, harus mengurus, harus peduli ya. Teman lo juga ada yang udah punya anak, dia menjalani dengan santai. Tapi kan kamu mah pikirannya itu extraordinary, nggak tahu, tidak tertebak, di luar jangkauan manusia, ya kan? Maunya bagaimana kita nggak tahu deh.
Lo pikiran lo kemana ya? Bener-bener, bener-bener. Ya kan, kendaraan, mobil, bela-belain rent 9 juta sebulan tuh ya, 9 juta. Terus apa sih, ambil motor, padahal nggak usah itu juga sebenarnya kamu mampu kok untuk beli cash itu motor. Gak usah jauh-jauh motor yang lucu-lucu, yang biasa aja kan ada 20 jutaan lebih, itu beli cash bisa sebenarnya. Buat kamu ke sini, buat kamu ke situ, mobilitas gak usah gila-gila pakai mobil. Kalau mau kalau mau buat anak-anak ya kan tinggal sewa Grab, mau kemana-kemana kan di situ jaraknya dekat-dekat, misalkan gampang. Kalau itu misalkan motor buat belanja sayur ke pasar, adek kamu tuh kerjakanlah, adek kamu tuh suruh, maksudnya beli ke pasar daripada bayar Grab kan 10.000 kan. Kalau punya motor sendiri kan 10.000 bisa buat berapa kali balik, atau ke pasar 5 kali juga cukup, karena harus bayar Grab kan. Intinya udah kamu sadar, banyak-banyak istighfar gitu kan ya. Kamu apa sih namanya, kamu itu dikasih ujian seperti ini, dikasih ujian seperti itu, kamu kan selalu menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan ngasih aku ujian bertubi-tubi. Kamu juga kan ngasih ujian ke orang bertubi-tubi, jadi kamu juga diuji lagi. Kamu bisa ngelewatin semua itu, boro-boro ngelewatin semua itu, sanggup apa enggaknya. Kamu malah selalu cari pelarian. Yuk sekarang makan, kamu udah banyak makan babi kan, kalau mau balik-balik deh, terserah. Ke apa sih namanya, baca 2 kalimat syahadat kan di masjid, balik-balik fokus kepada yang maha kuasa ya kan. Kalau mau balik-balik, kalau mau menetap di apa sih namanya, kepercayaannya baru ya, itu terserah kamu ya kan. udah ngelantur di udah ngelantur di mulut gue, mata gue udah ngantuk banget dah. Ngomong ini orang kalau diceritain nggak mungkin jadi saat 1 jam 2 jam, banyak berjam-jam. Jadinya tuh jadi ngoceh kemana-mana, banyak ade aja itunya, tapi dia belum sadar-sadar, bertahun-tahun hidupnya begini dan dia selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan itu bukan tanpa alasan ngatur semua kehidupan kamu sampai begini. Nah, aku udah datang di hidup kamu kan, Tuhan itu udah atur semuanya supaya kamu apa, ini ada waktunya kamu berhenti, kamu udah cukupi semua ini, paham nggak? Sudah cukup, gak usah banyak drama, fokus tuh urus 2 anak kamu, gak usah sibuk-sibuk pacaran ya. Itu udah ada anak kamu yang gede, itu udah mau pecah, tolong fokus aja dulu ke situ. Rumah ya tolong, itu gimana tuh urusannya, sampai dipilok dari pihak BTN, dari pihak bank BTN ini maksud gue. Nah kamu yang kecil, masih kecil, kamu kan gak nyusuin, fokus aja terima, kasih pelajaran atau apa gitu. Oke bunda, kalau sampai sini aku live, kalau sampai live ini masih belum bisa menyadarkan kamu juga, aku nggak tahu lagi harus menyadarkan apa itu dengan cara bagaimana lagi. Soalnya kan teman-teman kamu udah angkat tangan semuanya ya, udah bingung sama pola pikir kamu tuh yang di extraordinary. Tinggal 1 lagi orang mungkinnya yang belum sadar akan kelakuan kamu. Tolong ya bestinya juga tuh itu yang udah hidupnya happy ended. Nah kamu fokus aja sama si itu gitu ya. Kalau sekiranya belum sadar juga, aku nggak bakal berhenti, nggak bakal aku berhenti. Aku
blok WhatsApp kamu bukan tanpa alasan ya. Kamu kan nanti telepon aku, bicaranya ngomong apa, nge-brainwash lagi apa segala macem. Itu bikin orang apa? Bikin orang pikiran. Sekarang aku balik bikin kamu mikirin. Aku, you guys bener. Facebook kan belum diblokir, lo liatin aja semua ini postingan-postingan gue termasuk live gue yang satu ini ya kan. Coba lu kasih tahu tuh adek lo. Mau apa sih namanya, mau narik mulut gue, kenapa kalau Tata ada di sini mau narik mulut aku, kenapa pas aku ada di situ nggak narik mulut aku? Gue emang ngomong fakta, semuanya keluar dari mulut gue itu fakta, bukan dusta-dusta semata kayak adek kamu, kayak kamu yang sukanya ngedabrus sekongkol buat ini itu, manis di depan di belakang busuk-busukin. Padahal itu orang ya, gue pribadi gitu, kalau dia nggak ada kabar gue beli makan apa segala macam dia juga kebagian makannya, tapi dia jelek-jelekin gue. Apa pantas orang kayak begitu? Suruh orang bikin bikin statement nggak tahu malu, dia sampai ditegur emak gue, ya tolong kalau pesan makan jangan telat, kalau nggak mau telat tolong readyin stok makanan, ditegur kayak begitu. Apakah dia malu? Apakah dia sadar? Kan tidak. Kamu ya ngatain orang gak bakal maju. Lihat dong adik, penghasilan 2 digit. 2 digit. Cuci muka orang sampai habis. Sampai gue isiin air tuh cuci muka. Udah kayak hot matcha, tau gak lu cuci muka gue? Yang isinya wasabi udah kayak hot matcha, tau gak, hijau berair. Gara-gara gue isiin air. Gara-gara apa? Gue jarang loh pakai cuci muka itu, gue selalu pakai sabun cair. Tapi habis. Itu yang kata penghasilan 2 digit. Skincare gue dipakai juga, parfum gue dipakai juga setiap mau pergi. Makanya gak pernah pakai parfum kalau di rumah aja. Ups, 30 juta, thank you. Makanya gak pernah pakai parfum kalau mau apa sih namanya, kalau lagi di rumah ngurus anak-anak. Habis parfum gue sama Allah, ya kan? Bukan mungkin loh, ini kan kamu sendiri yang mau nyantil-nyantil yang gak tahu diri, apa jelek-jelekin gue ke kakak kamu. Ya kamu tuh udah punya gelar loh, jangan sampai gelar itu gue copot. Mojang jajakan runner up 2. Udah ya, segini aja dulu kali ya, mau tidur soalnya. Ya begitulah kurang lebih live isi dari live ini. Pertama, kamu harus sadar dan meminta maaf ke orang-orang yang pernah kamu sakitin. Yang kedua, udah stop, gak usah playing victim. Yang ketiga apa? Berubah. Kalau kamu gak berubah mulai dari titik ini nih, teguran yang aku kasih ke kamu berkali-kali ini, kalau kamu gak berubah, kalau kamu gak sadar, mungkin bukan aku yang akan menyadarkan kamu, tapi Tuhan langsung. Tuhan itu kalau nyadarin umat itu langsung loh, beb. Ini Tuhan tuh lagi nyadarin kamu melalui aku, supaya kamu sadar. Anak kamu jadi korban dua-duanya. Adek lo brainwash. Ya, tunggu udah gak di situ lagi. Ya, begitu aja ya. Tolong sadar. Banyak-banyak istighfar, syahadat 2 kali dulu, tapi kan udah makan babi banyak tuh. Ya, sekian, terima kasih untuk siaran live hari ini ya. Kalau kamu masih penasaran, tuh banyak tuh di postingan di bawah live ini, banyak tuh postingan tinggal dibaca aja, tinggal disimpulkan aja ya. Apa yang harus kamu ubah dari diri kamu. Oke? Itu selesaikan motor ya, jangan sampai ART lo atau ade lo atau siapapun yang ada di rumah lo
selalu selfie sama itu tukang penagih tagihan motor, cicilan motor, yang motornya entah lo kemanain, entah dijual, entah digadeng, entah yang gue nggak ngerti deh. Ya, selama gue di situ gue udah 2 kali foto kunjungan begini selfie sama tukang kurirnya. Maksudnya bukan tukang kurir, apa sih namanya? Itu tuh yang apa sih yang suka lagi nagih uang bulanan motor tuh, motornya nggak ada tapi pak nggak tahu deh tuh dia kemanain. Gitu gue yang selfie muka gue begini begini, awas aja gue nanti tiba-tiba dihubungi pihak motor karena gue udah 2 kali kan foto kunjungan begini pret 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 sama si bapak-bapak itu. Ya tolong sampaikan kan, saya juga dituduh suruh sampaikan kepada ibu, tolong sampaikan kepada ibunya. Iya saya sampaikan sudah, tapi kalau dibayar mah nggak tahu. Orang hak hak orang aja sering banget dia tahan padahal uangnya udah lancar masuk ke dia. Gimana sih, udah emang ada habisnya ini sampai pagi gue ngebahas dia terus. Tolong ya bu, sadar bu, ya sadar ya, udah cukup anda seperti itu ante ya, gak usah kelamaan di baliknya, pulang yuk, balikin udah porak-poranda ya, yuk pulang yuk, urus 2 anak kamu, fokus di sini. Kan bapaknya juga udah mau ngurus tuh, bukan udah mau ngurus, kan udah ada perjanjiannya 5 juta per bulan ya. Ya, ya kalau kamu nggak sanggup, mending kamu kasih aja ke bapaknya ya. Kamu terserah deh, lo mau ke Bali deh, mau kemana, melala, mau apa, bagaimana bagaimana terserah ya. Anakmu yang gede itu obatin ya, cepat-cepat dibawa kemoterapi sebelum pecah ya. Oke, oke, kamu harus sadar, kamu harus eling ya, harus ditegur, harus sadar, harus eling. Jangan nyuruh-nyuruh gue untuk berhenti, gak bisa, kamu harus sadar ya, kamu harus eling. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar.